kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Katakan dengan senang hati kepada Tuhan ya. Ini seperti kerinduan hati kita dan doa kita. Tuhan akan melihat hati kita. Kalau kita katakan dengan senang hati, Tuhan akan pakai hidup kita selama hidup di muka bumi ini. Resapi pesan lagu ini supaya penuh dengan penghayatan, mengatakannya kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
Terpuji Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan telah memuji Engkau. Haleluya. Amin. Oke, jadi hari ini Yapin ya. Hari ini Tulang mau bagikan kalian firman singkat ya. Semua perhatikan. Karena kalau yang kayak gini juga Sirut bisa perhatikan ya. Kan belum bisa baca tapi bisa dengarkan. Ya, seperti tadi doa Tulang, kalian mau ditambah-tambahkan dikit firman Tuhan supaya kalian semakin ngerti ya. Supaya kalian berbeda daripada orang Kristen yang lainnya. Dengerin ya, Putri, perhatiin. Ya, selalu ingat ya. Selalu ingat kebenaran firman Tuhan yang Tulang sudah bagikan ya. Tidak semua orang Kristen yang pergi ke gereja akan masuk surga. Ya. Ciri-cirinya kayak apa sih? Kita belajar lagi. Mazmur 9 ayat 18. Stand up please. Ayo, baca yang keras. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Ya, thank you. Dengerin ya, perhatiin baik-baik. Dengerin. Putri, kemana sih pikiranmu? Ya, lihat. Cuman bentar, perhatikan. Jadi dikatakan orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Nah, kalau bahasa Inggrisnya dunia orang mati itu artinya diterjemahkan hell, artinya neraka. Ya, suka sungkan kan di luar sana bicara tentang neraka, padahal di Alkitab ada. Jadi artinya gini, orang-orang fasik akan kembali ke neraka. Ya, nah, Tulang mau kasih tahu. Ya, dunia orang mati itu artinya neraka. Perhatikan Angel, Yapin. Ya, lalu orang fasik itu sama dengan orang jahat. Ya, orang fasik itu supaya kamu gampang ingat itu sama dengan orang jahat. Perkataannya jahat, pikirannya jahat, perbuatannya jahat, Gus. Ya. Jadi artinya gini, orang jahat ya, kelakuannya jahat ya. Suka pukul teman, suka ngejek teman, ya. Pokoknya kalau perkataan, pikiran dan perbuatannya Angel jahat, itu nanti masuknya ke neraka. Jadi kalau Tulang bilang kayak gini, jangan ke pikiranmu Tulang ini ngomong neraka terus. Iya, karena ada dalam firman Tuhan. Tapi jarang dibagikan di gereja-gereja. Orang fasik atau orang jahat itu, walaupun dia Kristen dan pergi ke gereja, ya Tulang sederhanakan, itu nanti kalau mati itu pasti ke neraka kalau belum sempat bertobat. Lalu segala bangsa yang melupakan Allah, ya kalau kalian lihat di grup ya, Tulang bilang ya sebentar ya, kayak ketika tadi Sikus bagi PR, nanti habis tuo doa siang dulu kan. Nah, udah berapa kali Tulang bagi di situ. Itu sekalian memberikan kalian teladan. Jadi kalau Tulang suruh kalian berdoa 3 kali sehari, doa makan, doa sebelum tidur, sesudah bangun, Tulang gak asal perintah-perintah, tapi Tulang memberikan contoh. Kemarin kan kita udah belajar tuh tentang Daniel. Daniel itu dengerin, dia pejabat, dia sibuk, tapi dia tetap berdoa 3 kali sehari seperti yang biasa dilakukannya.
Daud itu raja. Jadi raja itu kayak presiden. Presiden kita kan sibuk kan, tapi dia tetap memuji Tuhan 7 kali sehari. Nah, bagaimana dengan orang Kristen? Ya, jadi Tulang bukannya nyentrik ketika bilang di grup, oh nanti habis doa siang, supaya kalian bisa belajar ya. Namanya orang Kristen itu aneh kalau nggak pernah doa. Saat teduhnya nggak ada, bangun tidur yang dicari apa? Sarapan dulu, bangun tidur langsung mandi, beresin semuanya, terus pergi sekolah. Atau yang kerja bangun tidur, siapin perlengkapannya, terus kerja. Yang ibu rumah tangga bangun tidur, bukannya baca kitab atau salat teduh langsung ke dapur. Nah, itu salah. Nah, dengerin, di sini dikatakan segala bangsa yang melupakan Allah. Perhatikan Frans, beda nggak lupa dengan melupakan? Ada yang tahu bedanya lupa sama melupakan? Tahu nggak bedanya? Tahu nggak? Lupa, tahu nggak si Victor? Lupa atau melupakan? Ada nggak bedanya? Siapa yang tahu? Kalau ditanya sini, di pos kamu udah baca kitab belum? Nah, lalu si di pos bilang lupa Tulang, berarti benar-benar nggak sengaja lupa kan? Aduh, lupa bawa handphone, lupa bawa penghapus, ya kan? Lupa, nggak disengaja. Tapi kalau melupakan itu berarti sengaja. Dengerin. Sudah tahu juga orang Kristen, Kos, harus baca Alkitab, harus saat teduh, harus berdoa, ya. Tapi sengaja melupakan Tuhan. Jadi tahu nggak? Makanya kan Tulang bilang tadi, nggak semua orang Kristen akan masuk surga. Tahu nggak ciri-cirinya kayak apa? Salah satunya, dia nggak punya persekutuan dengan Tuhan. Lihat, makanya Tulang mau lewat hidup kalian. Nanti kalau kalian semakin gede, kamu harus ajak papa mamamu berdoa. Kamu harus bilang, Ma atau Pak, sesekali kita ada saat teduh di rumah. Mungkin setiap malam. Kalau pagi kan sibuk ya, ada yang langsung pergi ke sekolah, ada yang masak, ada kerjaan. Nah, tiap malam, nggak bisa setiap malam, misalnya setiap Sabtu, atau 2 kali seminggu, atau 3 kali seminggu. Itu orang-orang yang mengingat Tuhan. Ngerti kan? Kalau ingat Tuhan berarti dia ingat Tuhan dalam setiap rencananya. Mau kerja, mau keluar rumah, ada pergumulan, ingat Tuhan. Caranya apa? Orang yang ingat Tuhan itu tanda-tandanya kayak gimana sih Putri? Oh, karena ingat Tuhan berarti bukan berarti menghayal tentang Tuhan, enggak. Kalau ingat Tuhan berarti terlihat dari praktek hidupnya. Dia apa? Kalau tanda-tanda mengingat Tuhan, baca kitab setiap hari karena ingat Tuhan. Karena di Yohanes 1 katakan pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi yang kita baca ini Allah sendiri. Ciri-ciri orang yang ingat Tuhan apa? Ingat baca Alkitab. Kamu lihat kebanyakan orang Kristen di sana gak ingat Tuhan. Buktinya apa? Gak baca Alkitab, gak saat teduh, gak berdoa. Nah, Alkitab loh yang bilang, Frans, jangan bilang Tulang sok tahu. Alkitab bilang kayak gini, orang fasik akan kembali ke dunia orang jahat. Orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Tadi kan Tulang udah kasih tahu, dunia orang mati itu bahasa Inggrisnya adalah hell atau neraka. Jadi orang-orang fasik, orang-orang yang kelakuannya jahat di pos, walaupun dia ke gereja, tapi ngomongnya itu jahat, perbuatannya jahat, pasti ke neraka. Kata ini bukan kata Tulang. Dan segala bangsa yang melupakan Allah sama, yang lupa baca firman. Bagaimana mau kenal Tuhan? Lupa berdoa, bukan lupa, melupakan. Yang penting dia sehari-hari ya, mungkin dia ke gereja setiap minggu gitu ya, ke gereja pun cuma dengar gitu, nggak dapat apa-apa. Terus nanti dari Senin sampai Sabtu, dengerin, Sabtu ya kayak gitu aja, sama kayak orang dunia. Dia nggak baca firman, dia nggak berdoa, kayak gitu. Itu namanya melupakan Tuhan. Orang kayak gitu, itu contoh-contoh orang yang nanti ujungnya masuk neraka. Makanya Tulang semangat untuk ngajarin kalian walaupun dikit, karena kita kan ayat hafalan tadi udah nyambung ya, Matius 7 ayat 13 dan 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Bilang sedikit. Nah, kalau ada 10 ya, kalau ada 10 apel ya dibagi 5 itu namanya sama. Tapi kalau sedikit berarti
paling tidak 2 atau 3. Misalnya ada apel 10, ya, tulang kasih ke si Putri 9, si Veo 1, atau si Putri dapat 8, si Veo 2. Berarti si Veo dapat sedikit atau banyak? Sedikit. Nah, kayak gitu maksudnya. Dari semua orang Kristen yang masuk gereja, ingat firman Tuhan, ya, ingat firman Tuhan. Nggak akan semua. Bilang sama teman-temanmu, bilang sama papa mamamu, nggak semua. Kata siapa? Kata firman. Siapa mereka? Melupakan Tuhan. Gimana caranya melupakan Tuhan? Lupa baca firman, lupa berdoa. Itu ciri-cirinya. Makanya kita mau masuk lewat pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Ya, kemarin juga udah dibagikan kan, salah satunya apalagi ciri-cirinya yang nanti akan menuju kepada kehidupan itu. Dia setia. Ya, kemarin udah bagi di Amsal. Banyak orang yang mengaku dirinya baik hati, tapi yang setia, siapakah yang menemukannya? Orang yang setia itu nggak banyak orang yang setia. Ya, memang sih salah satu faktor. Angel, salah satu faktor ya. Ini nggak sebutin orang ya. Lihat, salah satu faktor orang nggak mau kayak gini ya, diajarin tulang dari yang sering kalian undang itu. Salah satunya itu mungkin karena sekarang kan tulang memuji Tuhannya kan kayak harismatik, tahu kan kayak harismatik. Nah, apalagi mereka ya mungkin kayak atau mungkin dia beda denominasi gitu ya. Ada memang beberapa orang tua yang langsung anti gitu ya, langsung anti. Kalau di sini kan kayak si Atin kan di gereja tepuk tangan ya. Saya si Sarah, si Dumai gitu ya, kayak tulang juga. Nah, tapi ada orang-orang di luar sana kalau tahu kita kayak gereja kayak gitu, orang tuanya langsung anti. Tulang bisa baca itu. Nah, salah satunya juga kayak gitu, udah langsung menolak dulu. Nah, padahal lihat ya, dengerin. Percaya Yesus pun gak menyelamatkan kalau tidak taat. Nah, apalagi kalau cuma, aku udah gereja ini, saya udah gereja merek ini. Nah, itu makanya orang tua ya kurang pengetahuannya. Akhirnya apa? Gak bisa menuntun anak-anaknya. Gitu ya. Jadi kamu harus ngerti saat ini. Ya, kalau kita tetap jahat, semua kita. Kalau kata-katanya jahat, suka ngejek teman, merendahkan teman, kemudian mukul, kata-kata kotor, kan nggak boleh di sini kata-kata kotor, carut, udah dilarang. Nah, nanti akan ke dunia orang mati, mau masuk neraka. Kalau kita masuk neraka, itu apinya nggak akan padam, ulat-ulatnya tidak akan mati, terus saja begitu, nggak bisa keluar lagi. Makanya di bumi inilah waktunya kita mempersiapkan semuanya. Ya, kemudian jangan melupakan Tuhan. Nah, buktinya kamu mengingat Tuhan apa? Ingat baca firman-Nya, ingat berdoa. Itu namanya mengingat Tuhan. Oke, jangan melupakan Tuhan. Ya, dan kamu akan lihat kebanyakan orang Kristen di luar sana melupakan Tuhan, nggak mau tuh baca firman. Dipikirnya cuma yang melayani Tuhan aja yang berdoa, yang baca firman, sendirinya enggak. Salah. Makanya tulang melayani, ya, walaupun tidak sebanyak di gereja-gereja sana. Tulang tahu apa yang tulang cari. Ya, yang sungguh-sungguh. Ya, yang mau dibentuk. Yang dari antara kita tadi karena mungkin dilihatnya kita beda, udah nggak mau. Tapi ada juga dari mereka yang memang nggak setia, nggak apa-apa. Ya, karena memang Tuhan udah bilang kok, sedikit orang yang akan menuju kepada kehidupan. Dan ciri-cirinya tadi apa? Mengingat Tuhan, baca firman, berdoa. Jadi kalau dengerin ya, kalau kamu suka lupa, bukan suka lupa ya, melupakan baca kitabnya. Sengaja tuh, udah ingat kan tulang bilang setiap harus baca Alkitab. Dia tuh melupakan sengaja. Jangan-jangan itu ciri-cirinya kamu masuk ke neraka. Harus ingat baca firman setiap hari. Ya kan? Kan segala bangsa yang melupakan Tuhan itu masuk ke dunia orang mati, ke neraka. Oke? Jadi ingat baca firman. Si Lipos udah bagus, ingat baca firman. Si Yapin juga kan? Si Victor. Jangan sampai kayak si Putri juga termasuk yang konsistensi. Jangan sampai kayak beberapa orang dulu, bukan cuma satu orang ya, tapi itulah nggak usah sebutin namanya. Pertama-tama semangat, nggak tahu apa motivasinya. Udah berapa lama? Nggak sampai 3 bulan, mungkin hanya 1-2 bulan.
kendor. Heran kenapa nggak jadi baca. Dan itu justru mereka adalah yang lebih besar dari kalian. Makanya umur tidak menentukan siapa yang sungguh-sungguh apa enggak. Walaupun kalian masih kelas 5 SD, rata-rata tidak menjadi jaminan anak SMP lebih sungguh-sungguh. Ya, kalian juga kalau sungguh-sungguh masih muda, kalau sungguh-sungguh ya, itu nanti bahkan lebih bertumbuh kerohaniannya, lebih kenal Tuhan, lebih pintar doa, ya, lebih kenal Tuhan daripada mereka yang SMP. Ya, jadi tetap semangat. Itu tujuan Tulang untuk menuntun kalian, dikasih pelajaran, berusaha untuk mengajar kalian semaksimal mungkin gitu ya. Dan banyak kalian sudah banyak perkembangan. Kalau kalian nggak ada yang nuntun matematikanya, ya pasti lebih nggak tahu dari sekarang. Tapi karena diulang-ulang, buktinya gini, yang baru datang aja, yang udah lama pasti jauh lebih pintar dari yang baru bergabung, sama yang malas, yang datangnya itu malas-malasan, ya kan? Tapi kalau yang konsisten datang itu lebih pintar. Nah, demikian juga dengan firman Tuhan, ya. Kalian terus bertumbuh walaupun sedikit, karena Tuhan udah bilang firman Tuhan hanya sedikit orang kok yang mendapatinya. Kalau kamu sepakat dengan Tulang, ya diberikan firman Tuhan, kamu pasti akan belajar setia. Oke? Tetap semangat ya. Oke, ini saja firman yang Tulang mau bagikan. Oke, let's pray. Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk firman-Mu. Tanamkan firman-Mu di dalam hati mereka ya Tuhan, supaya mereka tahu pada saat ini, kalau orang jahat, walaupun orang Kristen, walaupun ke gereja tiap minggu, tapi kata-katanya jahat, kata-katanya kasar, kata-katanya kebun binatang, kata-katanya kotor, itu pasti akan ke dunia orang mati yang adalah neraka. Juga orang yang melupakan Tuhan, tidak mau baca firman, tidak berdoa, itu juga akan ke neraka. Biarlah mereka memahami kebenaran ini. Tanamkan firman-Mu, Roh Kudus yang bekerja di dalam hati mereka. Aku berdoa untuk mereka supaya berikan mereka hati yang setia. Dan aku berdoa ya Tuhan, supaya pakai mereka menjadi alat-Mu untuk mempertemukan orang-orang yang bersungguh hati lewat mereka untuk datang ke tempat ini. Dan aku percaya firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.